Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sa'iruna was-sa'iratu ila Allah azza wa jalla. Nahmadullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segenap rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan baik ila akhiriz zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sa'iruna was-sa'iratu ila Allah azza wa jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan manzilah yang sangat rafi'ah, manzilah kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, yaitu manzilatu al-ihsan. Qala al-muallifu
rahimahullahu taala abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Mereka sairun wa sairatu ilallah, mereka beribadah kepada ilah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, ya, hudurihi, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hadir. Allah melihat, mendengar, mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka beribadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan mereka. Fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Maka dengannya mereka menduduki kedudukan atau tingkatan al-ihsan. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi syarhih, hadhil manzilatu yuqalu laha manzilatul ihsan. Hadhil manzilah, kedudukan ini dinamakan dengan manzilatul ihsan, ya, tingkatan atau kedudukan al-ihsan. Wahiyya kama fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha wahdah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah semata seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau Subhanahu wa taala, kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sairun was-sairatu ila Allah wad daril akhirah. Apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah tentang makna al-ihsan, ini adalah al-ihsan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Khabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak."
Dan ini adalah al-ihsan bainal abdi wa rabbihi. Kita harus terlebih dahulu memahami apa makna al-ihsan, pengertian al-ihsan. Begitu juga ya nas-nas yang menyebutkan tentang al-ihsan. Al-ihsan memiliki makna yang berbeda ya, seiring dengan perbedaan bentuk nas, ya, keadaan nas yang menyebutkan tentang al-ihsan. Dan terkadang al-ihsan itu adalah antara al-ihsan antara seorang hamba dengan hamba yang lain, dan al-ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan secara bahasa maknanya adalah al-itqan. Maknanya adalah al-itqan. Itqanu syai'i wa itmamuhu. Ya, dia melakukannya dengan begitu baik dan sempurna. Ya. Ini itqan, sempurna. Dia melakukannya dengan sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah." Yaitu alladzi atqana kulla syai'in khalaqah. Ya, yaitu yang telah menciptakan segala sesuatunya itu dengan betul-betul sempurna, detail, ya, dan lain sebagainya. Ini makna al-ihsan. Aslul makna dari al-ihsan adalah al-itqan, itqanu syai' wa itmamuhu. Kemudian al-ihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan yang kedua adalah al-ihsan antara seorang hamba dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan yang menjadi pembahasan kita pada bait ini, bait yang ke-12, adalah yang berkaitan dengan ihsanu al-ihsan bainal abdi wa baina rabbih. Adalah antara al-ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Yaitu di dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dan pembahasan al-ihsan bainal abdi wa baina abdin akhar, antara seorang hamba dengan hamba yang lain, itu akan dijelaskan pada bait yang ke-13 berikutnya. Taib. Al-ihsanu bainal abdi wa rabbihi. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW di dalam hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril, ya, bahwasanya Jibril bertanya 3 hal kepada Rasulullah SAW sebelumnya, yaitu tentang al-Islam, al-Iman, kemudian tentang al-Ihsan. Maka ketika beliau ditanya tentang al-Ihsan, setelah ditanya tentang al-Islam wal-Iman, beliau menjawab tentang al-Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihatmu. Kemudian, apa yang dimaksudkan seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di dalam syarah hadis Jibril, ya, pada syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, wa fi hadzal hadis al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Hadza huwa al-ihsan bainal abdi wa baina rabbih. An ta'budallaha muqinan bihi, mu'minan bihi tamamal iman, hatta ka'annaka tarahu bi basarika min syiddatil iman. Kata beliau dalam hadis ini, al-ihsan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini adalah ihsan antara seorang hamba dan Rabb-nya. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan betul-betul yakin, betul-betul beriman dengan keimanan yang sempurna, sampai engkau seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan, ya, mata kepalamu sendiri. Min syiddatil iman, karena kuatnya keimanan yang engkau miliki. Li'anna syai'a alladhi yura la yushakku fihi. Karena sesuatu yang dilihat tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Ya. Itu beliau menjelaskan bahwasanya ketika seorang itu betul-betul sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul kuat keyakinannya, keimanan dan keyakinan yang tanpa ada sedikit pun keraguan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Ya, berada di hadapannya. Min quwwatil iman, dikarenakan kuatnya iman, kesempurnaan iman.
Ya. Tapi pertanyaannya, apakah dia memang benar melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak demikian juga. Ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat oleh makhluk di kehidupan dunia ini. Ya. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik. Qala wahai Rabbku, arini, perlihatkanlah dirimu kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Yaitu tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia. Ya. Tetapi sebagaimana yang disebutkan, bahwasanya ketika seorang itu betul-betul kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan betul-betul sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa idza tasawwara al-insanu hadzal maqam fi jami'i ahwalihi la siyama halal ibadah. Ya. Kalau seorang manusia dia betul-betul bisa ya memahami, menggambarkan kedudukan ini pada seluruh keadaannya. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ya, al-ihsan itu adalah tingkatan yang ketiga setelah al-Islam wal iman wal ihsan. Ya, 3 tingkatan dalam Islam. Al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Al-ihsan mencakup al-Islam wal iman. Sebenarnya kita jelaskan bahwasanya al-ihsan ini adalah al-itqan, al-itmam, penyempurnaan. Demikianlah karena ini memang kedudukan yang tertinggi. Ya. Kedudukan yang tertinggi. Kedudukan seorang itu betul-betul melaksanakan ibadahnya itu dengan sempurna. Dengan ikhlas. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, dan kekuatan iman yang luar biasa. Ketika dia bisa ya seperti ini dalam seluruh keadaannya, la siyama halal ibadah, terutama ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'ahu minal iltifati biqalbihi ila ghairi rabbih. Mana'ahu, maka dia akan tercegah ya untuk berpaling dengan hatinya kepada selain Rabb-nya. Bal aqbala bikulliyatihi 'ala Allah, bahkan dia betul-betul seutuhnya dan sepenuhnya menghadapkan dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjaha biqalbihi ilaihi, betul-betul hatinya terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana tidak kalau dia sudah bisa sampai pada tingkatan seolah Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Maka untuk apa lagi dia berpaling kepada yang lainnya? Ya, ketika apa yang dia inginkan, apa yang dia cari dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa dia rasakan. Ya. Muta'addiban fi ibadatihi.
dalam keadaan dia penuh adab di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiyan bi jami'i ma yukammiluha mujtaniban kullama munqisin laha. Dan dia mendatangkan, melakukan seluruh apa yang bisa menyempurnakan ibadah tersebut. Ya, kemudian juga meninggalkan dan menjauhi, ya, menjauhi seluruh perkara yang bisa mengurangi nilai ibadah. Oh, ini luar biasa tingkatan al-ihsan. Tingkatan yang luar biasa. Ya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut ibadatul syauq wal hub. Ibadah dalam betul-betul dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rindu akan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwasanya al-ihsan ada dua tingkatan. Ini tingkatan yang tertinggi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Ya, ini ibadatul khauf yang diiringi dengan rasa takut dan muraqabah, betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Semua kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Hanya saja masalahnya, ya, hampir semua kita juga mengabaikan perkara-perkara tersebut. Kemudian kita berbuat dosa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita. Ya. Atau kita beribadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita sehingga kita beribadah apa adanya saja. Nasallallahu afiyah. Maka hal al-muraqabah, seorang itu betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya. Karena itu dia takut. Dia takut ketika dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ketika ibadahnya tidak sempurna. Ya. Jadi ini adalah derajat yang luar biasa, tingkatan yang luar biasa. Ya. Walaupun kalau dibandingkan yang awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau dia beribadah seolah-olah dia betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kerinduan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harapan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka derajat yang kedua ini sedikit di bawah derajat yang pertama, tetapi tetap saja ini merupakan derajat yang tertinggi setelah al-iman. Ya, karena tadi tidak semua kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat? Kita semua mengetahui bahwasanya Allah melihat. Berapa banyak ayat yang menerangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala muhitun bi kulli syai'. Mencakup segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Sami'un basir, Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, tetapi kita seolah-olah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat seenaknya. Berbuat dosa, ya, kalau tidak di keramaian, ketika sendirian. Ya, seolah-olah tidak ada yang mengawasi, seolah-olah tidak ada yang melihat, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar. Tetapi seorang yang sudah pada sampai derajatul ihsan, ya,
dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya dimanapun dia berada. Dan dia betul-betul ya, merealisasikan makna dari al-muraqabah, merasa diawasi ini. Ya, yaitu dia takut untuk berbuat dosa. Takut untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesalahan dia, karena kelalaian dia. Nasallallahu alaihi. Qala وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها. Dan manzilah ini, ya, kedudukan dan tingkatan ini di antara tingkatan yang paling tinggi dan paling mulia. Walakinnaha tahtaju ila tadrijin lin nufusi syai'an fa syai'an. Ya. Akan tetapi tahtaj, dia butuh ya untuk betul-betul tadrij, ya, berupaya untuk menaikkan level jiwa dan dirinya sedikit demi sedikit, menapak sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena ini adalah manzilah aliyah, kedudukan yang sangat tinggi. Ya, tidak begitu saja untuk bisa dan mudah untuk dicapai. Ya, perlu latihan. Perlu ya terus-menerus untuk dilakukan, berusaha bagaimana dia betul-betul ihsan, sempurna di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihsan, betul-betul ikhlas, betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit demi sedikit sehingga dia sampai kepada manzilatul ihsan. Wala yazalul abdu yu'awwiduha nafsahu hatta tantadhiba ilaiha wa ta'tadaha. Maka ketika seorang hamba itu betul-betul dia berusaha untuk membiasakan dirinya, ya, sehingga dia betul-betul tertarik, ya, terangkat sedikit demi sedikit, ya, kemudian terbiasa sampai dia kepada derajatul ihsan. Ya, artinya tadi betul-betul dia menghadap Allah Subhanahu wa taala bikulliyatihi, seluruhnya, hatinya. Ya, betul-betul dia penuh adab ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sesempurna mungkin, berusaha seikhlas mungkin, berusaha sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesempurna mungkin. Dan bukan hanya dilakukan satu kali atau dua kali saja di sholat atau puasanya atau yang lainnya, tapi di setiap ibadah. Ya, pada setiap ibadah. Ya, dan ini bukan, sekali lagi, bukan perkara yang gampang. Semakin tinggi derajat tentu semakin sulit untuk digapai. Faya'ishul abdu qariral aini bi rabbih farhan masruran bi qurbihi. Ya, setelah itu seorang hamba ketika sudah mencapai derajat ini, dia akan hidup dalam keadaan qariral ain, ya, tersejukkan matanya, tenang, ya, senang, sejuk matanya, senang hatinya dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ini yang disebut dengan manzilatul ihsan. Dan apa yang kita sebutkan ini adalah al-ihsanu bainal abdi wa rabbih. Ya. Al-ihsan antara seorang hamba dan Rabbnya. Adapun al-ihsan bainal abdi wa abdin akhar, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam.
Taib. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafilahuna subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.